Bagaimana menerapkan sikap tawadhu dalam menyampaikan kebenaran atau yang hak agar tidak memicu perdebatan atau salah satunya pingget hatinya? Ya tidak bisa menyampaikan kebenaran kok tidak ada yang tersinggung, kemudian tidak ada perdebatan, itu tidak bisa. Nabi saja, utusan Allah loh itu, Nabi yang mendapat wahyu Al-Quran, dibimbing langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Saat sebelum menyampaikan kebenaran Al-Quran, seantero jazirah Arab menyebut Nabi itu sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Karena Nabi tidak pernah bohong. Apa yang keluar dari lisan Nabi itu benar dan orang-orang percaya. Namun begitu Nabi mendapat perintah untuk menyampaikan kebenaran wahyu Al-Quran, saat itu masyarakatnya, bahkan pamannya sendiri, tiba-tiba berubah. Yang awalnya menjuluki Al-Amin, tiba-tiba julukan itu berubah. Ada yang mengatakan Nabi seorang yang gila, ada yang mengatakan Nabi seorang penyihir, ada yang mengatakan Nabi seorang penyair gila. Semua itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, perkataan, cacian, makian terhadap Nabi yang membawa dan menjelaskan kebenaran Al-Quran. Nah, kalau kebenaran, menyampaikan kebenaran, tentu Nabi saja akan mendapatkan hadangan, tantangan, dan tidak disukai banyak orang. Itu kalau menyampaikan kebenaran. Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6, Nabi dikatakan orang gila. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka orang-orang kafir mengatakan, wahai orang yang diturunkan kepadanya adzikr, yaitu Al-Quran, innaka lamajnun, sungguh kamu adalah orang yang gila. As-Saffat ayat 36, wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang penyair yang gila? Itu sebut penyair yang gila, luar biasa, padahal itu utusan Allah. Itu tatkala Nabi menyampaikan kebenaran. Az-Zariyat ayat 52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Dulu sebelum Nabi sudah banyak yang diutus seorang Rasul oleh Allah kepada kaumnya. Perlakuannya sama, mengata-ngatai Rasulullah, utusan Allah, dengan seorang pesihir atau seorang gila, seorang yang gila. Dan Al-Qalam 51, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'ud dzikr innahu wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir orang yang kafir itu menggelincirkanmu wahai Muhammad dengan pandangan mata mereka. Saat mereka mendengar Al-Quran, kamu jelas-jelaskan, kamu terang-terangkan. Dan mereka mengatakan, sungguh Muhammad itu orang yang gila. Padahal awalnya sebelum diangkat menjadi Rasul, dijuluki Al-Amin, dipercaya.
Begitu menjelaskan kebenaran Al-Quran, dibenci oleh banyak orang, bahkan diperangi, diintimidasi, dilempari, bahkan hampir-hampir dibunuh, dikejar, dicari, diperangi, dan ingin dibunuh. Saat belum menyampaikan kebenaran, aman. Nah, kalau kita mau menyampaikan kebenaran, Nabi kita saja, utusan Allah saja yang dihadapi seperti itu. Nah, masa kita mau menyampaikan kebenaran takut pingget, takut tidak disukai orang, takut dibenci orang, pekewuh tonggo kiwa tengene, takut diusir oleh mertua, takut diusir oleh orang tua, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau memang takut seperti itu, ya jangan menyampaikan kebenaran kalau takut. Kalau takut, ya sampaikan pembenaran saja, lelamisan saja. Neng kono ngomong ini, neng kene ngomong ini, sudah itu pembenaran, lelamisan dah. Neng kono muji-muji kono, neng kene muji-muji kene. Sudah itu pembenaran, lelamisan. Ya, kalau begitu tidak akan ada yang benci. Tidak akan yang benci. Apalagi kalau sampai penyampai kebenaran bisa dipesan, wes, bukan kebenaran yang muncul. Misalkan yang undang untuk penyampai kebenaran, di situ kebetulan kampung itu kampung yang isinya perjudian, marak perjudian, kita dipesan jangan nyinggung-nyinggung tentang judi. Di situ perzinaan, jangan nyinggung-nyinggung tentang zina, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka saat kebenaran dimunculkan, meski akan banyak tentangan, hadangan, rintangan, dan dibenci banyak orang, namun terus kebenaran dimunculkan sampai Allah memenangkan kebenaran ini, atau kita dimatikan oleh Allah dalam kebenaran ini. Fala takhshawhum wakhshawni. Kata Allah begitu, jangan kamu takut dengan manusia. Takut itu hanya kepadaku, yaitu Allah. Kalau kamu hanya takut kepadaku, janji Allah, wali utimma ni'mati alaikum, pasti akan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Kalau kamu takutnya kepada manusia, maka kamu tidak akan dapat nikmat dariku. Kalau kamu takut hanya kepadaku, maka aku pasti sempurnakan nikmatku untukmu. Nah, kemudian kalau ditanyakan bagaimana cara menyampaikan kebenaran, Al-Quran mengajarkan dengan 3 cara. Coba diingat kembali itu, An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika, ayat yang sangat familiar. Surat An-Nahl surat 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, ini 3 cara kita menyampaikan kebenaran menurut Al-Quran. Pertama, kita menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah, pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Banyak ulama menjelaskan tentang hikmah dengan penjelasan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan hikmah itu pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan. Ada pula yang mengatakan bahwa hikmah itu satu perbuatan atau pengetahuan yang mendatangkan maslahat yang besar dan lebih besar lagi, dan bisa menjauhkan seseorang dari maksiat.
Ada pula yang mengatakan hikmah itu sesuatu yang mengena kebenaran landasannya atau dasarnya ilmu dan akal. Singkatnya, hikmah itu argumen atau cara yang menghasilkan kebenaran, tak terbantahkan, sehingga kebenaran yang tidak diragukan dan tidak mengandung kelemahan maupun kekaburan. Itu hikmah. Nah, yang pertama dengan hikmah. Yang kedua, mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Jadi ini al-mau'idhah disikapi dengan hasanah. Kenapa harus disikapi dengan hasanah? Nah, mau'idhah itu tidak semua nasihat itu ternyata baik. Ada nasihat yang baik, ada nasihat yang buruk. Nah, nasihat yang baik, al-mau'idhah al-hasanah, itu adalah nasihat yang mengandung uraian yang menyentuh hati, yang menyentuh jiwa, sehingga bisa menjadi baik, mengarah kepada kebaikan. Itu mau'idhah hasanah. Jadi nasihat yang mengandung uraian yang menyentuh hati, menyentuh jiwa, menyentuh fitrah, sehingga yang diberi nasihat karena tersentuh hati, jiwa dan fitrahnya, maka mau berubah menjadi baik. Itu al-mau'idhah al-hasanah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, jidal, diskusi dengan cara yang terbaik. Kita bisa melihat susunan ayat ini betapa indahnya. Ketika hikmah, menyebut hikmah tidak disifati dengan hasanah atau ahsan, tapi ketika menyebut mau'idhah cara kedua, Allah sifati dengan hasanah, bukan dengan ahsan. Hasanah ya, karena nasihat itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka nasihat yang harus kita lakukan, kita berikan untuk menyeru seseorang menuju jalan Allah, itu yang baik, yang hasanah itu ya, hasanah yang mengandung uraian, menyentuh jiwa, menyentuh hati. Kemudian yang ketiga, diskusi. Tidak disikapi oleh Allah dengan hasan atau dengan hasanah juga, tapi dengan ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan, yang terbaik. Karena yang namanya diskusi bukan berdebat, diskusi itu ada yang baik, ada yang terbaik, dan ada yang buruk. Ada tiga hal dalam jidal itu. Maka tampilkan yang terbaik. Nah, jidal yang terbaik itu yang kita datang dengan dalil-dalil, dengan dalih-dalih, argumen-argumen yang landasannya kebenaran dari Allah dan Rasulullah. Sehingga kalau kita datang dengan argumen yang berdasarkan kebenaran dari Allah dan juga Rasulullah, maka mitra bicara kita sudah tidak bisa menyangkal. Tidak bisa menyangkal. Bagaimana mungkin seseorang mau menyangkal kebenaran yang datangnya dari Allah, dari Rasulullah? Maka gunakan diskusi jidal dengan cara terbaik. Jangan dengan emosi, jangan dengan kata-kata kasar, jangan dengan menyerang mitra bicara. Itu jidal yang buruk. Sedangkan perintah Allah harus dengan cara ahsan, yang terbaik. Yang terbaik itu berarti datang dengan argumen-argumen yang berlandaskan dalil kebenaran dari Allah dan Rasul. Kemudian disampaikan dengan tutur kata yang santun. Ketika tidak kasar dalam penyampaiannya, tidak menyakiti mitra bicara, tidak bergudul dalam mempertahankan pokoknya
Terus pokoknya kowe ngene, itu bergudul namanya. Nah itu tidak ahsan, sedangkan perintahnya ahsan. Nah ini 3 cara ini. Baik cara pertama, kenapa hikmah tidak disikapi? Karena mau'idhah hasanah dan jidal secara ahsan itu bagian dari hikmah. Maka tidak perlu disebut hikmah hasanah. Karena mau'idhah hasanah, jidal dengan cara yang ahsan, yang terbaik itu bagian dari hikmah. Karena hikmah tadi singkatnya argumen yang melahirkan kebenaran yang tak terbantahkan lagi, tidak diragukan lagi, tidak mengandung kelemahan dan tidak pula mengandung kekaburan. Itu hikmah. Dan tersampaikan dengan cara baik, santun, tidak kasar, dan bisa menyentuh jiwa mitra bicaranya. Maka hikmah tidak perlu Allah sikapi, sifati dengan al-hasanah maupun ahsan. Karena orang yang melakukan mau'idhah hasanah maupun jidal dengan cara yang ahsan, hakikatnya dia sudah melakukan hikmah. Ya. Baik cara pertama, kedua, ketiga, insya Allah akan ada orang yang tidak suka. Tidak apa-apa orang tidak suka, jalan terus selama tetap dalam koridor agama Allah. Banyak orang yang tidak suka saat ada orang lain menyampaikan kebenaran, tidak apa-apa, pasti akan ditentang, dihalangi, dicaci maki, dimusuhi. Tidak apa-apa, terus yakin kita punya Allah. Allah itu yang akan menolong kita dunia akhirat. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah sudah berjanji pada dirinya sendiri akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman. Kalau Allah sudah berjanji, kita tidak yakin, terus janjinya siapa yang akan kita yakini? Janjinya manusia? Kecewa kalau kita meyakini bergantung pada manusia, itu kecewa. Kecewa wis toh. Makanya kita hamba Allah yang beriman, kalau Allah sudah janji, mari yakini dalam hati kita, yakin pada Allah. Janji Allah, menyampaikan kebenaran, akan Allah uji. Akan ada yang menghalangi, merintangi, memusuhi, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya. Kalau hanya sebatas itu kemudian kita takut dan berhenti, ya sudah. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, saat kita datang menghadap Allah, tidak bisa berhujjah kita, karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Sedang Allah firmankan, fala takhshawhum wakhshawni, jangan kamu takut kepada mereka, kepada manusia. Takut itu hanya kepadaku. Karena semua manusia hakikatnya berada dalam genggaman Allah. Yang menentang saat kebenaran disampaikan, yang menerima saat kebenaran disampaikan, semuanya berada dalam genggaman Allah. Maka jangan takut. Wa ilallah akibatul umur, kesudahan semua urusan itu kembalinya kepada Allah. Penentang-penentang kebenaran juga akan kembali kesudahannya kepada Allah. Penerima kebenaran juga akan kembali kepada Allah. Tinggal pilih. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan takut menyampaikan kebenaran kemudian pingget dan lain sebagainya, dibenci orang ya, sehingga berhenti, tidak lagi mau menyampaikan kebenaran. Ya, ada lagi? Cukup.